Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali kita dalam ibadah keluarga hari Rabu tanggal 18 November tahun 2020. Dan saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satukan hati kita. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ungkapan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan pada saat ini. Di mana saat ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu di atas kami semua, sehingga kami boleh dapat mengerti dan memahami akan firman yang akan kami baca dan renungkan ini, dan kami boleh dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada saat ini terambil dari Imamat pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-24. Tetapi kita akan membacanya pada ayatnya yang ke-22 dan ayatnya yang ke-23 saja yang menjadi perenungan kita pada saat ini. Di mana firman Tuhan katakan pada ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-23. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka, kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapusan dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar mereka memberkati bangsa itu, lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidup setiap hari. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kitab ini dikatakan ditulis untuk mengajar bangsa Israel dan para imam yang menjadi perantara mereka mengenai cara menghampiri Allah melalui darah pendamaian. Dan untuk menjelaskan standar kehidupan kudus yang ditetapkan Allah bagi umat pilihannya itu. Dan kitab Imamat ini pada dasarnya dikatakan adalah kitab peraturan atau kitab hukum-hukum yang diberikan Allah kepada umatnya melalui Musa di Sinai. Di mana peraturan-peraturan itu dikatakan tentang persembahan kepada Allah. Dan peraturan di dalam kehidupan ibadah, dalam persekutuan dengan Tuhan. Yang mana membicarakan mengenai ibadah, mengenai imam, mengenai perbedaan antara yang najis dan yang tahir, mengenai upacara yang dilakukan, mengenai kekudusan, mengenai pembayaran nasar, dan pengajaran itu juga dikatakan berbicara mengenai jenis-jenis korban untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan ini semua diberikan untuk umat Israel sebagai komunitas perjanjian. Di mana bila kita melihat kegiatan tersebut dikatakan harus dilayani oleh seorang imam. Dan imam itu dikatakan adalah orang-orang Lewi yang bertugas mengelola kemah Tuhan sebagai simbol kehadiran Allah. Dan itu mencakup tugas melakukan prosesi ibadah bakaran. Dan biasa yang melakukan berbagai persembahan korban untuk pentabisan imam. Tetapi sekarang giliran Harun dan anak-anaknya. Oleh karena itu dikatakan pada pasal sebelumnya, pasal 8, di situ Musa mentabiskan Harun dan anak-anaknya sebagai imam. Dan setelah melalui 7 hari upacara pentabisan, maka dikatakan Harun dan anak-anaknya siap untuk menjalankan fungsi mereka, yaitu memulai pelayanan ritual kemah suci ini.
Dan dikatakan, pada hari ke-8 Musa memanggil Harun, keturunannya, dan para tetua. Dan perintah Tuhan kepada Harun dan anak-anaknya disampaikan melalui Musa, di mana ia memberi perintah agar mereka mempersiapkan korban di hadapan Tuhan. Dan perintahnya jelas, terperinci dalam pasal 9 ini. Dan pertama-tama yang harus dilakukan Harun ialah ia harus memberikan atau mempersembahkan korban penghapusan dosa untuk dirinya sendiri. Dan hal ini penting karena Harun dan keturunannya harus lebih dahulu dikuduskan, diperdamaikan dengan Tuhan, baru dapat dipakai menjadi alat pengudusan bagi umatnya. Dan ini tentunya menyentuh Harun karena dia pernah berbuat dosa besar dengan mengikuti desakan Israel membuat patung lembu emas. Dan hanya karena kemurahan Tuhan dikatakan ia tidak mati, tetapi ia boleh tetap melayani. Dan dikatakan setelah Harun dan keturunannya telah memberikan persembahannya itu, sekarang mereka melakukan persembahan kurban bakaran untuk umat Israel sebagai pengakuan umat bahwa Tuhan ialah Allah mereka. Dan dilanjutkan dengan persembahan kurban penghapusan dosa, kurban sajian, dan kurban keselamatan yang menandakan terjadinya persekutuan dengan Allah yang menumbuhkan kedamaian di dalam hati dan kehidupan umat. Dan setelah semuanya telah lengkap dan diletakkan di atas mezbah, dikatakan Harun memberkati bangsa Israel dan mempersembahkan korban, dan masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Dan dikatakan selang beberapa lama mereka keluar dan memberkati umat, dan seketika itu dikatakan api dari Tuhan turun menyambar kurban di mezbah. Dan Israel pun dikatakan bersorak, gembira, dan sujud menyembah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di sini kita bisa melihat bahwa Harun dan anak-anaknya melakukan perintah Tuhan dengan baik. Dan hal ini menunjukkan adanya rasa tanggung jawab di dalam diri mereka. Di mana rasa tanggung jawab dalam diri mereka ini bukan hanya karena mereka taat serta patuh kepada Tuhan, tetapi mereka juga memahami akan tugas dan tanggung jawab yang melekat dalam diri mereka sebagai seorang imam, yang adalah mediator antara bangsa Israel dengan Tuhan yang kudus. Dan mereka melakukan tugas dan tanggung jawab ini dikatakan hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja, bukan untuk dipuji-puji oleh bangsa Israel. Dan apa yang mereka lakukan itu dikatakan berkenan di hadapan Tuhan dengan keluarnya api dari hadapan Tuhan dan menghanguskan korban di mezbah. Dan di sini Tuhan berkenan atas apa yang telah mereka lakukan, karena mereka melakukan semuanya itu dengan ketaatan, dengan penuh tanggung jawab, dan sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang berlaku. Dan semuanya itu nampak dengan sorak-sorai, dengan puji-pujian, dan dengan sujud menyembah kepada Tuhan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Jadi tidak hanya Tuhan yang bersukacita saja, tetapi bangsa Israel pun dikatakan merasakan sukacita itu. Atau dapat dikatakan bahwa tugas dan tanggung jawab yang dilakukan dan dilaksanakan dengan ketaatan dan penuh tanggung jawab
dan sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang berlaku oleh Harun dan keturunannya itu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seperti halnya Musa, Harun, dan keturunannya melakukan tugas dan tanggung jawab yang telah diamanatkan kepada mereka. Setiap kita pun masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing yang harus dilakukan, yang harus dilaksanakan sebaik mungkin agar menyenangkan hati Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Dan sebagai seorang Kristen yang sudah percaya dan menerima anugerah Allah, kita bertanggung jawab memahami sepenuhnya ketetapan-ketetapan Allah. Artinya, kita tidak bisa mengatakan bahwa saya tidak tahu karena Tuhan tidak kasih tahu. Kita tidak bisa punya dalih seperti ini karena Tuhan sudah memberikan kebenaran-kebenaran firman itu kepada kita manusia dalam Alkitab. Dan di sini kita dapat mengetahui bahwa untuk melaksanakan tanggung jawab diperlukan kecakapan dalam melakukan tugas. Dibutuhkan keseriusan, dibutuhkan kejujuran dan ketaatan dan hal-hal lainnya. Dan semuanya itu harus dilakukan dalam diri kita, baik sebagai orang tua, baik sebagai anak, baik sebagai pekerja, baik sebagai presbiter, baik sebagai jemaat, dan lain sebagainya. Karena pada zaman sekarang ini, bisa dikatakan sulit untuk menemukan orang yang bertanggung jawab. Banyak orang yang cakap dalam melakukan pekerjaannya, namun banyak orang yang tidak serius dan jujur dalam melakukan tanggung jawabnya tersebut. Ada juga yang melakukannya dengan tanggung jawab, tetapi ia melakukannya itu hanya untuk memperoleh pujian dari orang lain atau mendapatkan nama baik. Dan dapat dikatakan bahwa orang semacam ini seakan-akan mengabaikan Tuhan yang telah memberikan tanggung jawab kepadanya. Dan akibatnya kehidupan baik pribadi, baik keluarga, bahkan persekutuan dikatakan menjadi terancam hancur. Oleh karena itu, mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya, mari kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diamanatkan kepada kita dengan penuh tanggung jawab, dengan ketulusan, dengan kejujuran, dengan ketaatan. Karena pada saat kita melakukan semuanya itu sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan, pasti Dia akan berkenan menolong dan memampukan kita. Sehingga dengan kesemua yang kita lakukan itu, nama Tuhan semakin ditinggikan dan dimuliakan oleh semua orang di muka bumi ini. Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat akan memampukan kita untuk melakukan semuanya itu. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.